di rumah, teman-teman TikTok semua. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawab dulu ya. Waalaikumsalam. Wah. Kenapa kita jadi membuka ini dengan salam tidak seperti biasanya? Karena di tengah-tengah kita udah hadir seorang wanita cantik yang berhijab. Berhijab dan juga seorang ustazah ya. Masya Allah. Dan kalau nggak salah juga pengajar bahasa Arab. Betul. Luar biasa. Ini orang di tengah kita ini itu kayak pohon di tengah lapangan siang hari. Adem ya. Iya. Meneduhkan. Oh. Wih. Betul. Tapi kita bakal spill itu nanti siapa dia dan dia sebagai apa di Dari sini. mana dia? Dari mana dia? Betul. Untuk apa dia kesini? Betul. Apakah ini ada sesuatu yang harus dibenarkan antara dua host ini? Waduh. Mungkin diluruskan sedikit. Iya. Nanti aja. Sahabat aja. Oke. Tapi kita nggak bahas tentang NGOK. Betul. Kita nggak bahas yang ada di luar Karena sana. seluruh fokus dan pusat perhatian sudah ada di tengah kita. Bisa aja. Ya namanya juga usaha Pak. Iya, usaha ke bapak kan lele kan ya. Iya. Itu yang the real usahanya Real kan. usaha. Itu real usaha. Oke, di tengah-tengah kita sudah ada Firda Aprilia. Dia adalah runner up 2 Putri Hijab Kalimantan Tengah 2021. Tepuk tangan teman-teman. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih Kak Firda ya. Tadi kan sudah disebutin nama lengkapnya. Kalau panggilan keseharian itu siapa sih Kak? Biasanya Firda sih. Firda. Firda aja. Firda aja. Kalau panggilan kesayangannya? Kesayangan orang tua kan? Oh iya, kan pasti ada panggilan. Panggilan rumah, kan? ada. Kita semua punya. Iya, kayak Mat kan? Iya. Mat, saya Jo. Saya lebih ke Amat ya. Amat. Iya. Dia siapa? Saya Jo. Zuhal jadi Jo. Jo. Nah, kalau Firda? Biasanya nama belakang yang kan Firda tuh. Hah? Jadi Da. Da. Oh, Da. Da. Ini Iya. danya yang tebal atau yang tipis? Dal. Dal. Jadi bahasa Arab Biasa sekarang aja. ya. Jadi bahasa Arab ya. Iya. Oke. Firda adalah seorang putri hijab. Iya. Nah, kita masih belum terlalu tahu nih putri Betul, hijab betul, nih putri hijab. apa gitu. Iya. Firda jawab kan ya? Iya. Jadi kalau berdasarkan sejarahnya itu, Mm. jadi Putri Hijab ini didirikan sama Kak Lydia Agustin atau biasa kita Lydia panggil Kak Didi ya. Mm. Sama Kak Didi itu tahun 2016 Kak. Nah Oh. waktu itu cuma ada di Lampung. Lampung. Iya cuma Lampung. Ada apa nih kompetisinya di Lampung? Iya. Jadi waktu itu di Lampung itu Kak Didi bikin pertama itu kan namanya Putri Hijab Academy. Putri Hijab Nah, Academy. Iya, Putri Hijab Academy itu kayak sebenarnya kayak sekolah modeling sih sebenarnya gitu, Oh, akademi oke. modeling gitu. Tapi Untuk yang berhijab Yang gitu. berhijab. iya, untuk yang berhijab pastinya. Terus dikembangkanlah oleh Kak Didi menjadi kompetisi. Makanya waktu itu kompetisi pertama di Lampung, kemudian menyebar ke Pulau Sumatera gitu ya kan. Oke. Nah, lalu pada tahun 2020 kemarin itu baru menyebar luas ke beberapa provinsi di Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah. Berarti boleh dibilang ini baru yang kedua kalinya untuk Iya, Kalimantan ya? Tengah. Betul. kalau boleh tahu ini kan berhijab gitu kan. Iya. Berhijab. Nah, ada nggak sih yang putra gitu? Putra. Putra hijab. Putra peci dong. Oh. Atau putra songkok. Agak aneh ya kalau putra hijab ya. Kan makanya saya ganti. Oh ya, Agak Putra aneh Peci. ya. Putra peci. Putra peci. Atau putra Nggak songkok. ada kayaknya, nggak ada deh. Oh, saat ini belum ya? Belum. Atau Tapi nanti bisa kalau putra didirikan. putra sorban dong. Putra Oh. sorban. Putra sorban. Betul. Iya, jadi kayak sultan-sultan gitu. Atau putra apa? Putra ini belangkon. Beda lagi ya? Nggak ada. Khusus Beda area lagi. Jawa dong Iya, jadi. oh iya, bener. Iya. Berarti ini untuk kompetisi secara nasional umurnya masih baru 2 tahun. Baru 2 Iya, tahun. baru 2 2 tahun berjalan. Di Kalimantan sendiri juga ikut dari kompetisi awal berarti ya di tahun pertama untuk nasionalnya 2020, sekarang yang kedua. Iya, benar. Dan Firda sendiri terpilih menjadi itu berarti kalau hitung-hitungannya juara 3 ya? Iya. Kalau runner up 2 itu. Runner up 2 juara 2 atau 3? Tiga. 3. Ada winner, runner up 1 dan runner up 2. Nah, berarti hitungannya juara 3. Iya. Aku tuh penasaran, memang sebelumnya tuh punya pengalaman di bidang Berhijab. duta atau pemilihan putri kayak gini atau gimana sih? Jadi sebenarnya pemilihan Putri Hijab Kalteng ini adalah pengalaman pertama Firda, Kak. Pertama ya. Pertama. Tapi Jadi benar-benar pertama banget, jadi merasa kayak wah kok bisa sih gitu kepilih, masih kayak merasa kayak
nggak nyangka Bilang gitu, ya, ya alhamdulillah di luar- banget gitu di jadinya. luar apa gitu, prediksi gitu ya. Iya benar. Gokil sih Ju. Maksudnya pertama atau perdana dia ikut Langsung menang kompetisi langsung dapat juara 3. Aku perdana ikut kompetisi dapat nangis. Gak ada yang ketawa ya acara Anda. Soalnya masih kecil, Oh. gugup gitu, takut. Jadi nangis aja jadinya. Oh iya. Tapi aku penasaran kan ini putri hijab kan. Hmm. Nah, Kak bisa mendapatkan juara 3 itu pasti kan ada proses penilaiannya kan. Betul. Iya. Apakah yang dinilai ini hijabnya miring nih? Berat nilainya gitu. Oh, ini Atau dia satu hijab bisa berapa model? Betul. Nah, bisa berapa gaya gitu. Dia bisa nggak ngelurusin tengahnya tanpa pulpen? Iya. Atau enggak dia bisa nggak bikin atasnya ini tegak kayak gini? Ditiup. Apa itu ya? Ditiup. Nah, jadi gimana? Pengen tahu kayak gitu. Jadi anggapnya kayak perjalanan di kompetisi ya kayak. Hmm. Jadi awal itu kan kita ada ini apa namanya pendaftaran. Oke. Nah di pendaftaran itu kita ada 41 orang tuh yang 41 orang. Banyak ya. Iya dong, banyak banget Banyak sebenarnya. banget. Makanya di 41 orang itu kita pertama audisi pertama itu kita ada wawancara sama juri, salah satu juri waktu itu. Kemudian juga ada tes tertulis. Iya, ada tes tulisnya juga. Ada Itu tes pertanyaannya tertulisnya. seputar hijab apa yang segi 4 gitu. Wah, hijab segi 4. Itu kan jawabannya. Itu jawabannya. Pertanyaannya sama dengan soal. Oke, jadi waktu itu pas waktu wawancara itu ditanya sih, maksudnya kayak apa sih yang alasan supaya kita tuh bisa milih Firda gitu. Wow. Itu Iya, pertanyaan yang bener-bener sebenarnya udah sering sih ya Kak dengar pertanyaan seperti itu kalau mau wawancara kerja atau apa. Tapi pas waktu itu kenapa jadi kayak aku harus jawab apa ya gitu. Soalnya waktu itu pas di wawancara itu kan video call ya Kak. Iya. Karena Jadi- pandemi juga kan. Iya, karena pandemi jadi nggak bisa tatap muka. Jadi waktu itu kebetulan pas banget waktunya itu jam Firda ngajar privat. Oh. Jadi itu ya masih yang lagi ngajar tiba-tiba bunyi telepon. Aduh, Kayak masih riwah gitu, gimana belum bisa dong? fokus Iya. ya. Murid itu pegangkan dulu sebagai tripod. Jadi muridnya yang megangin. Akhirnya jurinya yang ngajar. itu paling plot twist ya. Kita aja fokus jawab, jurinya ngajar. Ngajar. Bu, ini Bu ajarin dulu buat saya, Bu. Saya mau jawab nih. Tukaran. Enggak dong. Akhirnya gimana? Ngejawabnya kayak gimana? Seingat Firda waktu itu jawabnya gini, saya yakin Kak, saya yakin dan saya ada rasa percaya diri gitu. Itu ngomong aja gitu, ngomong keluar aja gitu dari mulut Firda, nggak ada pikiran, nggak ada briefing apa-apa, langsung Firda yakin, Spontan gitu Firda ya? iya spontan banget. Bukan gitu. Firda yakin dan Firda percaya diri dan Firda rasa Firda cocok di bidang ini gitu. Wih. Itu sih waktu itu. Jadi, Keren sih. Walaupun Mahfudnya itu kan nggak siap ya dalam artian Iya. masih ngajar gitu kan. Betul. Karena berarti Firda ini sambil ngajar ya. Iya, Sambil sambil. sebagai guru gitu kan Sambil. di suatu sekolah, terus tiba-tiba ada panggilan, pastinya kalau saya mungkin pastinya sudah panik kan. Dia udah Bukan ngeblank itu. gitu ya. Blank. Aduh, coba muridku kasih alasan yang bagus gitu. Atau enggak, maaf Kak WiFi, saya ini lagi harus harus dimatiin. kan, cari-cari alasan gitu. Tapi ternyata bisa gitu. Iya, ngasih jawaban yang meyakinkan gitu jawaban. baik, meyakinkan, dan akhirnya dari 40 orang itu mengerucut berarti. Iya. Jadi berapa Jadi- besar? Asalnya kan 10. Oh, jadi 10 orang. Iya. 10. Dari 41 dikerucutkan menjadi 10. Dari 10 dikerucutkan lagi menjadi 5 besar. Yang 10 ini mengerucutkan menjadi 5 besar, ngapain aja tuh disuruh? Itu Pasti ada ada finalnya audisi juga. kedua lagi. Audisi keduanya? Iya, audisi kedua tes tertulis sama wawancara dengan CEO langsung. CEO Putri Hijab Siapa itu? Kalidia Agustin. Pendirinya, Wow. foundernya berarti ya, foundersnya ya. Kak Didi tadi ya? Iya, Kak Didi langsung ke bos terakhir. Wah, Super bos keren. Tapi kalau aku boleh tahu kan, kalau misalnya ini ya, kalau di duta-duta lain itu kan berpasangan nih. Iya. Ini kan otomatis 40 kan banyak. Terus kan ini berarti sendiri-sendiri kan? Iya. Yang jadi pemenangnya berarti kan banyak banget saingannya. Kalau misalnya duta yang lain kan dia berpasangan, otomatis juaranya jadi ada 2 gitu kan. Kayak misalnya dari 10 orang yang menang kan jadi 5, kan masih 10 orang nih total pemenangnya. Oh Tapi iya, kalau ini benar-benar. benar-benar cuma sendiri gitu. Iya. Nggak ada pasangannya, jadi kayak pasti untuk memperebutkan 1, 2, 3 itu berat ya. Berat.
Dan ini apakah ada kayak tim gitu atau enggak, atau bener-bener memang Firda sendiri tuh ya udah solo aja nih Atau gitu. sama murid, ayo muridku gitu. Enggak gitu, sama temen-temen juga enggak atau gimana? Solo sih sebenarnya. Solo. Apa namanya, sebelumnya kan minta restu dulu ya. Minta restu ke Bismillah, orang tua, dengan- bismillah. Oh ya. Sungkeman sama ibu tuh. Sama ibu. Jauh Kak. Atas restu mama papa, Iya. izinkan aku. Wah. Aduh, harusnya saya ke situ tadi. Enggak usah. Terus gimana tuh? Oke. Minta restu, Minta terus restu ke orang tua. Jadi waktu itu mama sempat bilang kayak, wah perlu modal ya gitu. Soalnya kan itu kan pas daftar itu kan ada pembayaran gitu kan. Ada biaya pendaftaran. Iya, jadi Firda langsung bilang aja, Bismillah mah, insya Allah rezeki kakak ada lebih gitu. bilangnya. Wih, keren, mandiri, sudah Mandiri. berani mandiri lagi. Amin. Menang lagi. Aduh, Juhal sih. Kenapa saya? Ya. Di cerita ini kan tidak ada di mana-mana. Jadi kenapa Kirain saya ada ikut gitu, andil gitu, gak ada ya? jadi juri ya? Aduh. Akhirnya dengan restu orang tua, terus dengan modal sendiri juga, berarti nggak ada tim dan lain-lain. Iya. Udah tuh ikut sampai ke 10 besar, bahkan di 10 besar juga wawancara sama founder, Betul. CEO Iya. langsung. Habis itu terpilih menjadi 5 besar. Iya. Dan waktu wawancara itu kejadian terulang lagi Kak. Pas lagi ngeles lagi, Wah. lagi ngeles privat, siang-siang. Jadi, aduh ya udah deh. Itu mau Bismillah, nggak gitu. Kak Didinya ngajar murid? Enggak ya? Nggak bisa. Callback saya Pak. Oh, Firda lagi ngeles ya? Iya. Bukan, itu mah las. Oh, besi. itu ngelas ya? Itu ngelas. Itu ngeles kayak Bukan ngeles. ngeles. Kalau ngeles dia kan harusnya menghindar. Iya. Iya. Privat dong, privat. Oh iya, ngajar. Ngajar. Ya. Jadi akhirnya bagi fokus lagi nih. Iya pasti. Apalagi Spontan. waktu itu karena Uhuy. di rumah kan, privat ke rumah. Habis dong. Jadi pas ada telepon, Vida langsung keluar. Ternyata pas di luar itu ada, ya Allah suara motor. Itu ganggu sih memang. Ya Allah. Jadi yaudah, mohon maaf Kak Didi, boleh diulang pertanyaannya. Mana lagi ada yang balapan lagi kan, drag race gitu. Habis itu ada yang sambil ngelas. Nggak ada. Jadi habis itu wawancara dengan Kak Didi dengan keadaan yang tidak kondusif, masih kurang fokus juga, tapi berhasil. Meyakinkan. Alhamdulillah. Ya kan? Meyakinkan. Berhasil Iya. dan masuk kan? Atas izin Allah. Iya. Masuk ke 5 besar. Betul. Kalau boleh tahu apa sih yang disampaikan, kan tadi beda nih pasti apa Iya. yang sama lagi gitu, apa sih yang diucapin ke Kak Didi gitu? Kemarin tuh ditanya gini, kalau Firda masuk jadi pemenang nih atau masuk ke top 5 atau top 3, apa yang akan Firda lakukan gitu kan? Terus Firda bilang kalau Firda menang, insya Allah Firda mau belajar jadi perempuan yang menginspirasi. Maksudnya menginspirasi di sini setidaknya mengambil hati teman-teman yang Waduh, teman-teman saya sudah sih. Muslim yang belum Saya sudah sih. menggunakan Anda hijab. sudah diambil yang lain. Diam Anda. Tahu Alex. Diam Anda. Anda sudah diam. Oke lanjut ya, maaf Pak. Iya. Sudah bisa nahan saya. Ya, jadi setelah itu setelah pertanyaan yang kalau menang gitu kan, pertanyaannya, nah sekarang pertanyaan dibalik, kalau Firda nggak masuk 3 besar atau nggak jadi pemenang gimana? Saya kacaukan kompetisi ini. Nggak Saya ada- bongkar panggungnya. Saya nggak ada lagi ribut panggung. Kan online ya kali ini. Oh iya, maaf. Maaf. Oke, jadi waktu itu Firda bilang meskipun nggak menang, Firda akan tetap menjalankan apa yang ingin Firda jalankan ketika Firda menang nanti. Wih. Keren. Kalah atau menang tidak akan menghalangi niat mulia saya. Betul. Terus kan sudah nih Iya. Kak Firda bilang kayak gitu kan ke Kak Didi. Nah, ada nggak sih sosok perempuan yang jadi inspirasi kakak gitu? Jadi gini, kalau menurut aku ya, sosok perempuan yang nggak di ini. Bukan Anda, bukan Anda. Ya gitu harusnya dari tadi dong. Kan ini ceritanya berhijab. Mohon maaf, ini kan ceritanya berhijab. Lama ya, agak lama. Saya tadi masih menyimak gitu kan. Saya pikir Anda tadi asistennya Jubil aja. Makanya saya tadi menyimak. Baru kali ini ada duta pakai jubil. Oke, Oke, siapa nih Kak? ada nggak? Sebenarnya banyak sih ya Kak. Kalau wanita-wanita inspirasi itu
sebenarnya Firda tuh terinspirasi sama Kak Wirda Mansur sih paling utama. Kak Wirda Mansur. Iya, karena Kak Wirda itu pengusaha sukses dan influencer luar biasa sih bagi Firda. Menginspirasi. Iya, menginspirasi banyak orang. Tapi kalau dalam dunia perdutaan ini sebenarnya Firda kan waktu itu ada pertanyaan tuh Kak, ada pertanyaan sama dari Kak Didi. Sebelum kenal sama Putri Hijab ini dari apa maksudnya gitu. Tahunnya Terus gitu ya? Udah kenal belum sama teman-teman Putri Hijab 2020 gitu kan. Jadi udah Firda bilang, alhamdulillah udah Kak, ada dua orang runner up yang dua-duanya kebetulan ada tingkatnya Firda gitu. Wow, gila, berani mengakui kalau ada tingkatnya itu Betul. menjadi inspirasi gitu. Iya. Walaupun kan kadang ada nih, mungkin Ego gitu. iya. Ya aku kalah nih dibalap sama ini. Iya. Ada tingkat gitu ya. Atau malas mengakui. Harus mengakui. Males malu nih aku ada di Gak tingkat. boleh di situ saya. Iya. Iya, di situ Firda sampein sih waktu itu. Ibaratnya kayak kenal sama Kak Haliza, sama Kak Nur Halisa itu kayak gimana. Terus kenapa jadi mereka bikin menginspirasi, karena ya pertama kali adanya Putri Hijab Kalteng itu karena adanya mereka gitu. Oke, jadi Khaliza dan Nur Halisa ini juga jawara-jawara sebelumnya gitu ya. Iya. Wah, keren. Jadi akhirnya dengan jawaban-jawaban itu membuat juri yakin dan juga ada tes tertulisnya juga kan, Iya. hingga sampai perjalanannya ke 5 besar. Oke. Nah, di 5 besar ditandingkan lagi berarti kan, atau ada Ya ada hijab dong. Enggak dong. Enggak Kak, langsung penentuan yang top 1, top 2, top 3 sampai 5 gitu. Soalnya aku pernah mantau nih di akunnya Firda itu kayak bikin video gitu loh, Firda. Oh iya. Video yang tentang Video saya kebetulan nggak follow. Boleh dong mungkin habis ini. Supaya tahu juga. Oh, Kan iya. pasti ada campaign-nya kan. Tapi kalau misalnya penasaran, spillnya di akhir nanti. Di akhir aja. Nah, Biar kalau nggak salah penasaran. Firda ada bikin kayak video gitu yang menurut aku keren. Boleh nih dijelasin nih itu video apa sih gitu dan tujuannya apa gitu. Oke, jadi sebenarnya pas di audisi tahap 1 itu tadi lupa Firda bilang ada tantangan Kak, ada tantangan buat video milenial berhijab tetap keren gitu. Wah. Jadi makanya kita bikin video gitu kan, bikin video itu dengan kayak ganti-ganti baju, pokoknya kita itu berhijab gitu kan, tapi tetap bisa terlihat keren dengan hijab kita itu gitu. Jadi nggak ketinggalan fashion, nggak ketinggalan zaman lah sama teman-teman yang sekarang udah fashionable banget gitu. Iya, jadi intinya menghilangkan stigma di masyarakat atau di anak-anak muda zaman sekarang kalau misalnya berhijab itu cupu, culun, Iya, ketinggalan bener. zaman, nggak Iya. fashionable, itu semua Salah. salah, nggak benar. Buktinya dengan video-video yang dikeluarkan dari teman-teman dari Putri Iya. Hijab ini bisa membantah Mempertegas. itu semua, Iya, mempertegas. Kalau Iya. dengan hijab kita bisa bagi-bagi tips, benar dong. Tips apa? Tipsnya hijab yang gini, yang gini-gini. Iya. gitu. Nah, nanti tapi aku pengen mungkin lebih ke mempertegas lagi nih Apa itu? terkait kan kalau tadi kalau dari sekilas aku dengar ya, kan tadi di Instagram atau sosial media tuh kayak masih tahu nih kalau ternyata berhijab pun tetap bisa stylish, bisa tetap keren gitu, fashionable kayak gitu. Nah, berarti campaign apa sih yang dibawa dari Putri Hijab kayak gitu? Oke. Oh iya, oke, kita jawab ya. Ya, jawab ya dong, bukan sekarang kan. Tadi kan sudah. Jangan Udah, kalau saya kan ya. bukan ya. Jangan dia dong, dia kan bukan putri. Iya, putra. Putra dia. Putra Peci. Putra keraya. Iya benar sih. Baik, jadi sebenarnya Putri Hijab itu tujuannya adalah yang pertama kemarin sebenarnya kayak Firda sampaikan tadi, Kak Didi itu mendirikan Putri Hijab ini adalah pengen supaya wanita-wanita muslim itu terketuk gitu hatinya. Maksudnya dengan melihat kita-kita yang ini, kita-kita yang berhijab, yang tetap fashionable, tetap ini perempuan-perempuan yang muslimah yang belum berhijab itu bisa ada keinginan untuk berhijab juga Oke, gitu. jadi bisa dibilang sebagai influencer gitu. Influencer. Iya, Yang nge-influence orang-orang. Iya. Dimana ajakannya itu gak apa-apa yuk berhijab aja dulu gitu. Iya. Maksudnya pakai hijab kayak gitu. Menghilangkan ketakutan-ketakutan tadi itu, Zu. Misalnya, aku takut kalau misalnya kalau berhijab nanti aku Nggak agak bisa. susah berekspresi. Iya. Aku agak susah di bidang seni atau apa, nggak bisa di entertain dan lain-lain. Sebenarnya nggak juga Iya, gitu. iya, Ini loh, benar-benar. kita berhijab masih bisa nih Betul, gitu. betul. Nanti kalau misalnya berhijab terus dikira baju ini lagi. Iya.
bisa dia ekspresikan dan dikreasikan gitu. Padahal kan dia cuma udah cuci. Iya. Ternyata seragamnya Sinan. Ya Allah. Karena mama saya seperti itu. Mamaku juga. Mama juga seperti itu. Mamaku yang bas. Sama lagi. Bener Gajah Ju, yang besar. bener, Iya. beneran. Beneran. Adekku juga ikut ini kan pengajian juga yang kayak pekarabanan dan Iya, lain-lain. iya. Kena bas juga. Waduh. Wow. Kebetulan dia saya cowok jadi tidak megang. Enggak dong. Cewek. Kalau aku Cuma sampai itu saja persamaannya. Wah, Iya, sama iya. Firda sih. bas juga. Bas juga. Beneran. Beneran. Saya di pondok Ah. tim main bass. Aduh. Aduh. Tapi ngomong-ngomong bisa main bass, waktu pemilihan putri hijab ini apa ada unjuk bakat gitu? Oh iya, Oh, nah iya. yang itu gimana tuh? Atau main Iya. bassnya? Biasanya kan kalau duta kompetisi kayak gitu pasti ada unjuk Ada unjuk bakat. bakat. Ada Kak, iya ada. Jadi waktu itu apa namanya? Tantangan terakhir itu. Tantangan terakhir terakhir. kita diminta bikin video unjuk bakat. Nah waktu itu Firda ngapain? Waktu itu Firda Kayang? Aduh. Salto. Main Enggak bassnya juga dong. Mama Rahmat? Enggak. Ya, Waktu kamu itu nggak? Firda ambil itu, ambil nari. Oh, nari. Karena maksud Firda gini, meskipun berhijab, kita bisa kok jadi penari. Iya benar. Soalnya sekarang tuh kan udah banyak banget pakaian-pakaian tari yang bisa dipakai baju lagi gitu, baju panjang lagi. Jadi jangan takut, kalian nggak mesti harus buka jilbab untuk jadi penari gitu. Oke, tapi tarinya ini tari tradisional. Tari Iya tradisional. Nah, kita walaupun berhijab, kita masih bisa Bukan melestarikan. kita, tapi tepatnya teman-teman yang Oh, iya. kan ada berhijab memang Enggak. kan? Enggak, maksudnya kita dalam artian di sini mereka-mereka yang putri hijab Iya. ini, Iya. walaupun mereka berhijab itu masih bisa yang namanya melestarikan budaya leluhur kita, Betul. gitu, budaya khas Kalimantan Tengah. Iya benar banget. Mungkin aku mau nanya ke Kak Rahmat, sudah ada terketuk hatinya untuk berhijab? Saya nyari yang berhijab aja deh. Weh, kan sudah. Ayo dong. Kita akhiri Kita break dulu kali ya. Bisa break dulu kali ya. Oke, kita balik lagi ke Firda daripada kita banyak ngebahas Zuhal nggak terlalu penting ya. Iya, siapa sih? Jangan ditanya kan ini. Iya benar, kita mau ngebahas tentang Firdanya tadi udah sampai ke 3 besar juga, menang juga Iya, bahkan, alhamdulillah. dan katanya salah satu campaign dari misi dari Putri Hijab Putri ini Hijab. adalah gimana nge-influence teman-teman di luar sana supaya mau berhijab, bangga berhijab, Oh. bisa Iya, berekspresi dengan hijab masih bisa keren. Nah itu pas banget dengan tema kita Betul, betul. malam hari ini tuh tetap gaul, tetap keren Tetap dengan keren hijab. dengan Nah gitu. Kalau menurut Firda sendiri setuju nggak dengan statement itu? Setuju banget. Kenapa Firda setuju? Karena emang benar. Di lingkungan Firda ya. Di lingkungan Firda kan berbagai macam tuh teman-teman. Ibaratnya ada yang fashionable banget, ada yang ibaratnya kayak syar'i banget gitu. Bener. Pokoknya yang ibaratnya aduh aku ustazah nih, aku harus ini gitu. Terus ada juga yang aduh aku di sekolah ustazah, aku di luar pengen jadi diri sendiri jadi pengen pakai jilbab yang kayak gimana, mau pakai pasmina, mau pakai ya terserah lah gitu. Tapi masih pakai hijab gitu. Pakai hijab Dan gitu. tidak melanggar syariat juga kan? Tapi boleh nggak pakai hijab terus pakai helm proyek? Bisa. Boleh dong. Bisa dong kalau memang tempatnya di pekerjaan. Iya, kalau pekerjaannya di proyek nggak apa-apa dong. Atau dia lagi kunjungan ke sini. Iya benar, sebagai Boleh misalnya banget, menteri iya. atau apa kan banyak juga, boleh. Atau jadi Bu Menteri berarti ya. Iya, pawaknya mandor. Iya bisa juga, Bu banyak Mandor kok boleh. mandor. Asalkan jangan Boleh pakai helm banget. proyek pas tidur, ganggu dong. Ganggu dong. Nggak bisa Kak, nggak bisa. Itu Susah kayak- itu, susah. Jatuh dong. Apa sih yang ditakutin dari ini? Kayaknya yang malam ini mimpi ketiban duren. Salah, dia takut kalau mimpinya ketinggian. Iya. Jadi jatuh Bagus tuh sakit banget. gitu. Iya, biar maksudnya kalau dia jatuh nggak sakit. Sakit. Iya, makanya tahu diri. Jadi ya. Mimpi jangan ketinggian. Pakai helm proyek dong. Oke, Firda sendiri pernah nggak ngerasa insecure gitu karena menggunakan hijab? Pernah nggak? Aku penasaran sih sama cewek-cewek yang berhijab ini. Karena aku dan Karma tidak bisa merasakan. Iya benar, makanya karena banyak anggapan kalau orang berhijab tuh kayak cupu atau ini. Atau terkesan- sebagian ya terkesan. Nggak gaul gitu. Iya nggak tahu. asik nih pasti Nah, anak. pernah nggak dengan anggapan itu? Pernah merasa Oke. terganggu gitu? Sebenarnya sempat sih Kak, sempat ada rasa insecure juga. Maksudnya insecure-nya itu waktu kayak yang apaan sih pakai gamis mulu gitu. Apaan Iya. sih pakai jilbab panjang mulu? Iya. Coba ganti
dong ganti fashion, ganti ini. Pakai seragam bola. Mau futsal. Futsal. Sampai sini. Futsal ibu-ibu dong. Enggak, maksudnya pakai gaun yang lain gitu. Ya. Sebenarnya kan apa namanya, masing-masing orang kan masing-masing ada rasa nyamannya sendiri gitu. Benar. Kan dalam berpakaian, dalam berhijab juga. Jadi maksud Firda itu kayak emang kenapa sih aku pakai gamis, aku pakai kerudung panjang kan nggak ganggu kamu juga gitu. Jadi pas itu jadi rasa oh ya udah nggak apa-apa deh, kenapa ngapain juga nih dengerin orang yang ngapain sih kayak ibu-ibu Fir, ngapain sih kayak tante-tante yang itu loh. Sumpah ya Allah. Akhirnya Firda udah bisa ngadapin itu semua. Iya. Nah, berarti ini sudah sampai titik di mana kita udah bisa yang namanya self defense. Ini penting banget untuk setiap orang yang itu mempertahankan pendiriannya dan kenyamanannya dia. Gitu. Karena kadang masa hidup kita diatur oleh orang lain. Iya Kita dong. boleh sebenarnya kritik, cuman kalau misalnya kritik itu tidak membangun atau sekedar celaan aja, ngapain didengerin gitu. Gamisku lebih bagus dari Anda. Iya, Iya ini dong. orang ini di laundry kok, bukan Iya. minjam. Orang gitu. ini kemarin dipakai untuk duta. Wih. Seperdutaan dong. Oke, berarti pernah juga ngalamin dan sudah punya solusinya sendiri. Betul. Gitu, Iya. melahirkan solusi sendiri. Nah, untuk kayak berhijab itu keren dan tetap gaul sendiri, teman-teman pemirsa yang ada di rumah itu ternyata punya jawabannya sendiri-sendiri. Oke. Iya dong pasti. Dan kita udah buka Q&A juga. Q&A juga, pertanyaan juga. Setuju nggak sama hal ini gitu? Kalau misalnya dengan hijab itu masih bisa keren dan tetap gaul gitu. Oke. Dan kita udah ngumpulin beberapa Coba kita bacain dulu jawaban-jawabannya. kali ya. Lebih tepatnya Kak Rahmat. Iya, ini dari Khaliza_Putri. Waduh, kayaknya nggak asing dari sempat disebut juga Iya, namanya. benar. Oh, kenal banget ini. Salah satu jawara juga kan di Jawara. tahun yang lalu untuk kompetisi Putri Hijab ini. Dia bilang dia setuju, iya Min katanya, karena sepertinya tidak cukup di enggak, ini dia ngasih ke kolom komentar gitu biar katanya dia setuju dengan tanggapan tentang tetap keren dengan hijab ini. Kenapa? Karena zaman sekarang itu styling hijab itu sudah berbagai macam dan mengikuti perkembangan. Intinya Iya, benar. tetap bisa trendy dengan menggunakan hijab, dan kita berhijab itu justru bukanlah suatu penghalang untuk berkembang dan berkarya. Bahkan jika dilihat di luar sana sudah banyak sekali bertebaran hijabers sukses. Bener banget itu So, Pak. jarnya Ya, aduh. keluar nih bahasa Banjarnya. Bahasa Inggris. So katanya wear it with pride gitu. Terus Pakai dengan bangga gitu ya. with hijab we look more beautiful and trendy. Yes. Itu jangan-jangan slogannya ya? Bukan. Mungkin Bukan. slogan untuk dirinya sendiri. Oh. Nah, itu lebih tepatnya. Masih ada lagi nih. Oke. Masih ada 3.000 kalau nggak salah. 3.000 dikurang 2.999. Ini dari _Maria Ulfah nih pemirsa. Maria Ulfa. Iya, dia setuju. Iya dong katanya. Tidak hanya keren loh, berjilbab merupakan salah satu upaya untuk menghargai tubuh kita katanya. Iya, benar banget. Tetapi jangan sampai hanya berfokus pada jilbabnya yang menutupi rambut saja, sedangkan kain tubuh lainnya kita lengah. Jadi maksudnya harus totalitas Iya, betul, gitu. betul, betul, betul. Baik dari hijabnya, pakaiannya. Ya kalau aku pernah dengar juga Apa katanya itu hijab itu kan sesuatu yang menutupi gitu kan. Hmm. Menutupi itu atau penghalang itu nggak cuma yang ada di kepala juga, tapi juga kayak dari hati terus tutur kata. Bener banget. Kelihatan kan kalau saya ada pengalaman tidak Luar ini biasa ada pengalaman sih. kan? Luar biasa sih. Waduh. Nah, lanjut nih. Ada lagi dari Alwanda Aye. Hai. Nah, Aye. iya, setuju banget katanya. Sebagai seorang muslimah yang udah berhijab dari kecil, aku sama sekali nggak pernah merasa kuno atau nggak keren katanya. Hijab ini juga nggak pernah jadi hal yang membatasi aku untuk melakukan hal-hal yang aku suka katanya nih. Jadi justru dengan pakai hijab di keseharian, ini aku ngerasa nggak cuma melakukan aktivitas tapi juga bisa sekalian dakwah. Yo, bener banget. Karena aku yakin dakwah itu nggak melulu tentang kata, tapi juga tentang apa yang kita lakukan dan apa yang kita pakai katanya. Nah, teman-teman yang belum berhijab, ketika lihat orang yang udah pakai hijab, pasti ada keinginan untuk ikutan. Teman-teman yang muslim nih, muslimah gitu. Nah, dengan hijab kita nggak cuma jadi keren, lebih dari itu kita luar biasa. Wih, suka banget. Suka banget ya jawabannya ya? Iya. Iya, bagus. Karena suka setuju banget kan? Iya. Setuju Juga gitu. suka banget kan? Nah, lanjut. Oh, seperti tidak didengarkan.
Enggak semuanya aku suka banget karena jawabannya positif semua kan. Ini dari Tiara Afdalia. Tiara Afdalia. Dia bilang it's really good because it's gonna influence or motivate indirectly the other to wear hijab as soon as possible katanya. Katanya ini Bahasa Arabnya artinya. bahasa Indonesia dong. Ini bagus banget katanya karena ini bisa ngasih pengaruh dan motivasi secara langsung kepada khalayak umum untuk memakai hijab itu secepat yang mereka bisa. Iya banget. Semakin cepat semakin baik. Semakin gitu cepat semakin baik. Keren-keren semua ya. Keren sih. Pemirsa-pemirsa ini. Ada Terus lagi ada lagi. Oke, siapa nih? Dari R. Anggraini. Kayak kenal. Iya. Gak asing nih. Setuju katanya. Setuju. Setuju aja dia bilang. Asal tetap sesuai syariat Islam dan kembali kepada fungsi hijab yang sebenarnya. Iya benar juga. Ya kan? Emang bisa salah fungsi gitu ya? Ada juga. Buat masker. Ya, buat masker atau buat Kayak itu bapak-bapak kalau misalnya nggak punya masker pakai apa sih yang buat leher itu tuh. oh iya kayak Buat syal mancing gitu ya. gitu. Iya mau mancing. Buat mancing. Sekalian dia Iya. kayak ini kan dia. Buat topi juga rambut. Di multifungsi sekali. Lanjut. Ada dari Ririn_08. Oke. Dia bilang setuju, yaps dia bilang karena zaman sekarang tuh banyak banget model-model hijab yang nggak ketinggalan tren, so tetap modis dan keren kan. Banyak banget nih. Maksudnya untuk anak milenial zaman sekarang tuh bisa mengkreasikan hijab itu sendiri, Iya, nggak bener. yang old style gitu, nggak. Betul. Mereka punya cara sendiri untuk tetap menggunakan hijab. Betul. Tapi aku pengen nanya nih kakak tadi kalau berdasarkan campaign dan juga slogannya, katanya kan tetap gaul gitu. Nah, Iya. gaul dalam artiannya seperti apa nih? Mungkin gaulnya aku dan Kak Rahmat mungkin ada perspektif yang berbeda, tapi gaul dalam artian apakah memang gaul bener gaul atau gaul yang seperti apa kayak gitu? Oke, gaulnya dalam kayak fashion itu ya. Kalau fashion itu kan sekarang kan trennya nonton drama Korea Iya, ya. iya, iya. Oh iya, Nah, benar. Itu benar banget kan. Benar. Jadi kadang ada blus yang dipakai Blues, apa itu blues? Blues itu pakaian yang aduh gimana ya? dia kalau sebenarnya? dipakai tuh ngebentuk gitu kan. Iya. Ya, dan bahannya Pokoknya juga kayak jadi atasan gitu. Iya. Saya kan tidak makan jadi Iya. tidak tahu. Iya, oke. Jadi itu menginspirasi desainer-desainer yang bikin yang tangan panjang gitu. Oh, Jadi bisa dikreasikan. Iya, dikreasikan. Jadi Berarti, bisa dipakai buat yang berhijab Betul. gitu. Berarti kayak modelnya tuh tetap jenisnya sama, cuman lebih apa ya? Lebih Lebih bisa enable, bisa dipakai. dipakai lagi gitu Iya. sama teman-teman yang berhijab dan dia juga- dibikin lebih longgar juga Lebih longgar. gitu, nggak terlalu ngepres. Bener-bener. Jadi kita rasanya tuh kayak aku nggak ketinggalan nih sama artis Korea yang aku suka gitu jadinya. Jadi tetap ngikutin juga, berarti benar-benar emang gaul banget gitu ya. Iya bener. Tapi kalau ngomong-ngomong memang tentang gaul dan lain-lain, aku juga punya story nih dari orang terdekatku. Oke. Lebih tepatnya dari adekku sendiri. Waktu dia masih kecil nih, waktu dia mau masuk SD, waktu itu di SDN 1 Keraya namanya tempatku Iya. dulu itu. Waktu itu di situ 100% Islam, tapi karena masih SD, yang putri-putri itu nggak ada pakai hijab. Karena masih kecil. Iya, gitu masih ya. kecil-kecil juga. Nah, adekku masuk kelas 1 baru awal-awal diminta sama ibu Orang banyak pakai hijab aja gitu, pakai hijab nanti dibikinin deh untuk hari ini warnanya apa disesuaikan dengan seragamnya, nanti dibikinin seragam yang panjang, roknya panjang gitu. Terus gimana nih katanya, boleh nggak izin aja nanti sama gurunya, bilang bukan izin, bilang aja gitu. Nah, gurunya bilang apa? Gak usah aja, dia bilang. Tuh, dibilang gini gak? kayak gini kayak nggak usah aja, kan masih kecil juga, gurunya bilang Oh, gitu. iya. Terus sama yang teman-teman seangkatannya lebih parah, Apa? soalim. Pasti itu. Jadi, Karena- anak kelas 1 SD loh ini, Hmm. dia pulang-pulang nangis kena mental. Iya sih, apalagi masih kecil kan. Ya, nah terus sama ibuku tuh kayak disemangatin terus, udah nggak apa-apa, pakai aja. Kita pindah sekolah. Nah terus kayak nggak sampai setengah bulan gitu loh, satu sekolah pakai hijab semua. Wih. Tuh kan. Keren. Berarti luar biasa
biasa dong adanya karavan. Iya, makanya pionir. Aku tuh kayak aku bangga banget biasa gitu. banget, Aku juga bangga sih. Iya, Kayak kok bisa sih nggak sampai 1 tahun gitu. Maksudnya Iya, satu iya. sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 cewek-ceweknya pakai hijab yang tadinya baju pendek, Baju panjang. pakai rok pendek gitu Iya, ya. pakai rok panjang akhirnya. Kayak wah keren banget. kalau satu ada sekolah. mungkin kalau ada putri hijab cilik ada karamat nih. Wih, luar biasa banget itu pasti. Sudah dapat penghargaan dari masyarakat sekitar juga. Maksudnya diakui gitu sebagai pionir. Jadi kayak bangga sendiri. Apalagi tahu kalau misalnya yang kelas 6 itu kan mereka udah mau lulus kan, tapi demi yang kayak gitu mereka bikin lagi baju lagi, bikin lagi rok, bikin lagi Ya, nanti gitu. bisa diturunkan ke adiknya. Iya juga sih kalau yang punya adik ya, kalau nggak ada sepupu gitu. Atau Lungsuran mungkin, ya, ya, lungsuran bisa kayak gitu. lungsuran. Itu sih kalau dari pengalaman aku intinya karena adik pun dia mau bergaul tapi harus sesuai dengan ini, orang tua aku juga nge-treat dia dengan baik, akhirnya dia bisa bergaul dengan lingkungannya tapi tetap pakai hijab dengan keren dan bisa bersosialisasi. Iya, gitu. betul banget. Dan sama kayak yang tadi ada teman-teman yang join di Instagram juga, as soon as possible gitu. Benar. Semakin cepat semakin baik kayak gitu. Dan apa ya, kalau misalnya kita kadang kita tuh takut untuk berbeda kan gitu. Iya, benar Nah banget. apalagi kayak mungkin dari kakak sendiri ngerasa teman-teman aku gini-gini kok, aku sendiri kayak ngerasa beda sendiri gitu kan. Ternyata dari kita yang berbeda malah bisa membuat orang untuk ngikutin kita gitu, atau ngikut juga ke hal yang lebih baik gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang hal lebih baik atau hal yang bagus atau yang seru gitu, pernah nggak Firda sendiri ngalamin hal yang menarik selama ikut kompetisi ini? Sejauh ini karena kompetisi ini juga online ya kak, jadi hal menarik itu ya mungkin saat-saat kayak yang tadi Firda bilang, kayak pas wawancara lagi ini, aduh gimana dong ini, aduh gimana gitu. Tabrakan Iya, gitu dengan tabrakan kegiatan gitu. lain. Soalnya kalau seumpamanya offline gitu kan lebih kayak Terkondisin gitu ya jadwalnya, Iya. dan Ada jadwalnya, benar. Kita kosongin dulu nih ini, Iya. atau kita geser jadwalnya, kita prioritaskan ini. Iya, bisa benar bilang banget. gitu kan. Karena kayak gitu kan jadi, aduh gimana dong. Sampai kemarin itu adik-adik diam dulu ya. Kamu mau jawab ini dulu. Diam bentar aja. Mereka itu kan bertiga tuh yang udah ajarin bertiga. Udah kayak yang apa sih ustazah, apa sih gitu. Oh, udah kayak di belakang geser-geser gitu. Nonton. Iya. Diam. Lagi video. Iya gitu. Jadi pas ngangkat kan gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus kakaknya itu waktu itu matiin kamera gitu. Jadi Off cam ya. Ya udah deh, karena kakaknya tutup off cam, jadi kayak ya udah deh leluasannya aja gitu. Oh iya, Jadi kayak ngilangin nervous gitu ya. Jadi kayak lebih ini Biar lebih. nggak merasa ditatap gitu ya. Iya, Dari bener banget. apa sih, kayak ditekan gitu ya. Iya, Udah, bener. nggak ada, aku bebas aja gitu kayak. Apalagi waktu itu jurinya cowok kak. Oh, gitu. Iya, jadi ya udahlah, alhamdulillah gitu kakaknya off cam, jadi sedikit Bisa lebih berbeda. santai. Iya, gitu gitu. ya. Iya. Berarti bisa lebih santai tuh jawabnya. Iya. Sambil rebahan. Enggak dong. Enggak. Tetap kelihatan kan, kita tetap kelihatan kan. Oh iya, maaf. Terus ambilin di kantin. Kita tolong. Ambilin di sini. Jadinya mau juga. Itu jadinya lebih mau. ke nggak tahu diri sih ya. Enggak dong. Ini lagi kompetisi loh, Iya. Nah, Firda sendiri sebelum kompetisi dan saat kompetisi dan setelah kompetisi ada merasa sesuatu yang berubah nggak dari diri Firda sendiri gitu? Kalau ada rasa sesuatu yang berubah itu mungkin Lebih jumawa mungkin? Kok malah seperti itu ya? Runner up 2. Apa runner up 2 nih? apa itu? Apa itu? Oke, mungkin sekarang Firda jadi rasa kayak lebih percaya diri ya kak. Bukannya mau kepedean ya kak. Karena sebenarnya waktu mau audisi itu, Firda kan kayak curhat dulu nih ke teman-teman dekat kayak. Waduh, kebetulan saya enggak nih. Aku Jadi bukan teman dekat. kan belum kenal belum. Bagus lagi. Bagus. Iya kan, emang baru kenal kan? Iya, Oke. iya. Jadi Baru taruh kita. Kenalan. iya benar Zoom Pak. lagi. Taruh itu kenalan. Iya benar. Ya maaf. Nah, terus. Ngomong apa tadi kak? Awalnya kan memang nggak percaya diri Iya. sebelumnya. Jadi pas curhat gitu sama teman-teman, gimana sih Firda ikut ini loh, ajang ini, kira-kira gimana ya? Bisa nggak sih sebenarnya? Tapi ini udah ke daftar,
Firda itu daftar jam 23.30. Hampir penutupan berarti ya? Iya, 23.30. Iya. Bentar lagi 23.31 dong. Memang gitu. Emang gitu dong. Gak mungkin Iya, mundur emang, kan? iya. Gitu Kak. Habis itu pasti jam 23.31 kan? 32, 33. Iya, benar. Sampai Udah, akhirnya maksudnya jam diulang. 23.59. Iya. Jadi pas ngirim foto, Ditambahin lagi. Terus bilangnya, itu maksudnya last minute gitu. iya. Jadi daftar itu sekitar jam itu gitu kan. Itu kan daftarnya kan check out Shopee. Jadi check out Shopee jam segitu. Sabar. Ini ada promo 10-10-nya nggak? Oh iya. Ya. Kemarin masih Check out salah satu e-commerce kan? 88. Cek salah satu yang kamu 99. kan? 99 Iya. ya. Oh, iya. Kebetulan kita belum di endorse. Iya. Yang warna oranye itu kan? Ya. Yang banyak promo kan? Iya dong. Yang ada Ronaldo joget-joget kan? Ronaldo joget-joget Iya kan? masih bener banget. Iya, iya. Aduh. Yang ada Mister Tukul kan? Sudah. Nggak mau tambah panjang. Orang ini mau jawab. Kak Wirda mau jawab. Maaf, maaf. Itu nanti aja saya tahu vibes-nya memang lagi Iya, nih. iya, terus. Oke, lanjut ya. Ya, Oke. last minute daftarnya Jadi masih pas- ragu gitu. Iya, jadi pas daftar itu ya udahlah bismillah gitu. Orang juga buat pengalaman gitu kan. Pokoknya pas waktu itu disuruh ngepost posternya itu kan Kak. Jadi ya udahlah bismillah Firda coba dulu mau kayak gimana pun selanjutnya udah yang penting Firda udah nyoba gitu. Tahu-taunya kan sampai ke tahap ini alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman yang Firda curhatin itu nggak ada yang ini sih, nggak ada yang maksudnya nggak ada yang nggak usah aja kan kamu kecil Support berarti gitu. ya? Iya, Berarti alhamdulillah memang semuanya support. lingkungannya teman-temannya Iya. kakak juga support gitu untuk udah maju aja Alhamdulillah gitu, banget. pede aja kayak gitu. Oke, jadi banyak hal yang berubah juga sih sebenarnya, baik itu rasa percaya dirinya, terus masalah keyakinan juga Iya, dan lain-lain. benar. Akhirnya Keyakinan apa nambah nih? keyakinan kalau aku bisa nih gitu. Oh. Ya tadinya kan nggak yakin. Betul. Iya. Aku nggak yakin deh soalnya aku kan Saingan banyak banget juga. Saingan Banyak banyak banget. banget. 41 Entah orang nih, gitu. 41 cuy, banyak banget. Banget. Aku aja nih pernah ikut lomba ceramah waktu SD. Aku berani ikut. Karena apa? Pesertanya cuma 1, 2 sama aku. Juara Wah. 2. Itu masih mending Kak. Juara 2 aku. Itu kan masih ada saingan nih. Aku nggak ada saingan masih kalah. Kok bisa? Gimana? Tapi nggak ada juara dong. bentar. Deh, 2021. 2021 atau 2021 kalau bahasa Arabnya apa? 2021. Alfain wa bentar. Alfain wa ihda asyrin. Alfain Wa ihda asyrin. wa ihda Wah, Asyrin. isrin. Isrin. Wa apa tadi? Alfain Alfain Wah, Saya Ihda lupa, Asyrin. mau ulang Anda tapi saya lupa. Alfain wa Alfain isda itu 2000, ihda asyrin itu 21. Alfain wa ihda asrin. Kolkolahnya tuh tebal memang gitu ya? Oke. MTS. Tadi kita sudah ngobrolin MTS. ini. Sudah, saya tidak percaya. MTS beneran loh ini. MTS Miftahul Huda Desa Keraya. Oh. Wow. Oke. Ini bagi Bapak Ibu guru ini karamat sekarang. Iya, saya yang suka ngejek guru bahasa Arabnya. Wow dong. Waduh. Iya, dulu nakal banget remajanya suka ngejek. Tapi ngomong-ngomong bahasa Arab, Iya. saya dari SD juga nggak paham bahasa Arab sampai sekarang. Kalau SD belum nemu. Enggak, SD, MTS, MAN, YIN masih tidak paham. Enggak, Wow. maksud kami tuh kenapa jadi suka ngejek guru bahasa Arabnya? Soalnya guru bahasa Arab kami dulu tuh kayak dia tuh teladan banget gurunya. Kok beda dengan guru saya? Kayak guru-guru lain nih Iya. libur gitu, beliau masuk. Terus kalau misalnya hujan nih, kayak badai gitu atau apa, guru lain tuh kayak berhalangan hadir atau Iya, lama. masuk. Beliau tuh sampai pakai jas hujan, padahal rumahnya di desa sebelah. Kayak masuk lagi ibu ini gitu. Kayak Kok beda ya? dengan nih saya? guru lain nih sebagian besar misalnya dulu namanya apa kayak pelatihan gitu di Pangkalan Bun. Jadi karena sisa setengah gurunya diliburkan, ya kan? Iya. Jam kosong beliau masuk. Wah, rajin. Luar ya. biasa. Rajin berarti banget. keren. Jadi kami tuh kayak ibu ini masuk terus. Itu lebih ke sebel ya. Kalau saya beda. Apa tuh? Guru bahasa Arab saya malahan jenaka, komedian. Oh gitu. Wow. Bagus saya- dong. Jadi saya tidak fokus materinya, tapi komedi bapaknya. Tapi kan tidaknya menikmati dong. Menikmati. Tapi tidak dengan bahasa Arabnya dong. Saya malah fokus nunggu apa nih gimmick bapaknya. Dan bahkan saya pernah saking santainya, saya tidur di masjid waktu pelajaran bapaknya. Nah, Wow. Karena kami ngira bapaknya nggak bakal marah. hmm. Karena bapak itu kan selalu tertawa, senyum-senyum. Ternyata
Ternyata ketika guru humoris marah itu ngeri ya. Iya benar. benar. Tiba-tiba bangun, clear lapangan. Ya, udah gak berani saya habis itu. Pokoknya ikut. Pokoknya itu dong yang hitung 1. Oh iya. Nah, kenapa kita nih pemirsa ngomongin bahasa Arab? Putri hijab di samping kita ini ternyata profesi lainnya juga sebagai profesi utama malah ya. Iya, benar. Profesi utamanya adalah sebagai guru bahasa Arab Guru bahasa di Arab. salah satu sekolah yang ada di Palangkaraya Betul. gitu. Mahasiswa bahasa Arab juga dulunya dan sekarang masih ya lanjut S2. Alhamdulillah. Bahasa Arab juga ya? Iya, Kak. Nah, gitu. Sebenarnya untuk bahasa Arab itu sendiri ngajarin orang di Indonesia yang bukan pakai bahasa Arab gimana sih? Kayak aku gitu. Gimana maksudnya susah gampang atau susah gampang atau gimana? Ya sebenarnya itu tantangan banget ya Kak, tantangan luar biasa sih sebenarnya ngajar bahasa Arab ini. Apalagi kadang mohon maaf nih ya, di lingkungan sekolah Firda itu anggap aja bahasa Arab ini baru diajarkan pas di kelas 4 gitu. Oh, enggak dari Nggak dari kelas awal 1. ya? Nah, SD kan? Iya, SD. Yang kelas 1 yang diajarkan sejak kelas 1 itu baru tahun ini. Oh, Nah, jadi baru- tahun sebelumnya masih yang Programnya belum ya. 4 gitu. Jadi untuk anak-anak yang sebelumnya nggak pernah belajar, jadi masih kayak Ustazah ini apa sih? Ustazah ini kok kayak gini sih gitu. Jadi kadang Firda masih terima kritikan gitu kan, tapi nggak apa-apa soalnya kan supaya lebih enak kan kita bukan pengen bukan pengen nilai aja gitu kan, cuma setidaknya siswa ini bisa paham gitu apa yang Firda sampaikan. Makanya kadang jadi guru bahasa Arab di SD itu kita kadang banyak nyanyi gitu, kadang main game, tapi karena sekarang virtual gitu kan, jadi main gamenya agak sedikit susah. Iya, benar. Gitu. Kalau Susah tatap sih. muka kan enak gitu, Iya. kan orangnya langsung ada, pengen bagi kelompok langsung enak banget gitu. Berarti kalau Kak Firda tipe kalau ngajar itu pakai permainan gitu ya? Iya. Kebetulan aku juga suka main, kayaknya bisa diajarin karena kan juga nggak bisa bahasa Arab. Iya, tapi walaupun kayak gitu, juga aku dengar sering dipermainin. Sudah ya. Dong. Aduh, cukup bahasa Arab saja ya. Permainan ya. Permainan bahasa Arab. Udah. Permainan bahasa Arab. Oke, siap. Kan memang belajar bahasa Arab dari SD, MTS juga kan, Mungkin Mas. nanti bisa saya belajar gitu ya. Belajar apa nih? Bahasa Arab dong, bukan Wah. hidup dong ya. Iya, kirain belajar supaya nggak bisa dimainin lagi. Ya. Iya. Oke, kalau bahasa Arab nih, selain untuk kita memahami Al-Quran, tentunya Betul. hadis, apa sih benefit lain yang misalnya kalau kita belajar bahasa Arab tuh, ini bisa nih, gitu dipakai. Kalau misalnya aku kan di bahasa Inggris, gitu, misalnya Bisa belajar lulus bahasa kuliah. Inggris. Nah, selain untuk ngurus skripsi, nah bahasa Inggris bisa dipakai buat komunikasi, misalnya Iya, kan benar. dengan bule gitu, bisa nonton tanpa subtitle, Betul. bisa Iya. tahu arti lagu-lagu bahasa Inggris. Nah, kayaknya aku tahu nih, bisa nonton bola. Wih, Iya, kan tadi. bisa nonton bola yang bajakan ya? Itu Iya. jangan. Kita tetap nonton di platform yang resmi, Betul. ya. Tapi aku mau nanya nih sebelum itu. Itu pertanyaanku dulu. Bentar, ini masih terkait bahasa Oh, Arab iya, ya. iya. Nah, kan tadi Kak Rahmat nanyain benefitnya. Apakah di Putri Hijab ini juga ada benefit dari bahasa Arab nih nggak sih di kompetisi Putri Hijab ini? Oh, dari basicnya Firda sendiri apa gitu. mungkin ditanyakan bisa bahasa apa aja gitu, bahasa Inggris, bahasa Arab kayak gitu, sama bahasa Thailand misal. Waduh. Kan jadi ada live kan. Jadi Iya. benefitnya ke situ juga nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya bahasa Arab ini yang bikin Firda jadi kayak lebih senang gitu kan. Waktu itu kalau maaf ya ini agak sedikit ini. Bahasa Arab itu kadang kalau di sekeliling kita, anak-anak PBA kan kita PBA itu pendidikan bahasa Arab. Iya. Bahasa Arab. Di sekeliling anak PBA, bahasa Arab itu kita gunakan buat komunikasi kalau pengen ngomongin orang. Gitu. Maksudnya Itu ini jadi sisi buruk sedikit ya, Iya, maaf. maksudnya bukan ngomongin sih, lebih tepatnya kayak Untuk- ini obrolan ini untuk Obrolan internal privasi, aja, iya. ya privacy gitu, ya bener-bener. Kayaknya sering aku temui di anak pondok nih. Iya bener banget. Nah. Jadi kadang kalau kita pengen ngobrol yang memang benar-benar privasi gitu kan, jadi kita harus yang ya begitulah gitu. Apalagi kadang kalau seumpamanya lagi nongki ada cowok gitu kan, ya biasa lah. Mungkin pernah lihat mungkin di TikTok atau apa. Masya Allah Jamil Jidan, oh gitu kan. Apa itu? Ganteng Main bola. banget, ganteng. Oh, keren Zidane nih. Kirain Zidane ya. Ganteng banget gitu katanya. Terus alhamdulillah juga dengan Firda kuliah di bahasa Arab ya Bang. Firda alhamdulillah mendapatkan kesempatan ngajar di Malaysia.
Waduh. Alhamdulillah banget. Siap pulang Pak ya? Tapi itu- Mau ke Malaysia? Anda kan bahasa Inggris. Oh iya, emang bahasa Inggris nggak boleh ke Malaysia? Boleh. Boleh dong. Boleh dong, boleh. Iya. Akhirnya ini membuka jalan Firda untuk ngajar bahasa Arab sampai ke Malaysia. Iya. Itu waktu itu dalam program apa tuh kalau boleh tahu? Nah, kebetulan di pendidikan bahasa Arab ini sendiri ada organisasi besarnya, Kak. Organisasinya namanya ITLA, Ittihadut Thalabah Al-Lughah Al-Arabiyah atau bahasa Silakan Indonesianya. ulangi. Itla. Iya, itu. Oke. Jadi Ittihadut Thalabah Al-Lughah Al-Arabiyah. Iya. Seperti yang dikatakan kakaknya tadi. Yang bahasa Indonesianya adalah Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Persatuan Indonesia. Arab Indonesia. Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Indonesia. Oh jadi lewat bahasa Arab tadi bisa bergabung ke organisasi itu dan juga bisa dalam tanda kutip sponsor. Akhirnya Iya. ada program yang bisa mengirimkan Firda ini ke Malaysia. Iya, benar. Itu Banyak. aku yakin sih, maksudnya nggak asal comot aja pihak panitianya dan lain-lain. Betul. Pasti memang Udah ada seleksi kriterianya juga gitu. Penuh seleksinya. pertimbangan Penuh gitu. pertimbangan. Gimana sih waktu itu perasaannya? Itu pertama kali berarti keluar negeri ya? Iya, pertama kali. Gimana sih perasaannya waktu bawa koper? Berat. Jadi waktu itu sebenarnya waktu perjalanan mau ikut itu minta izin kan nih sama orang tua masih bingung, masih galau. Minta izinnya gini lagi. Diulang kan. Terus semuanya? Enggak. Udah. Lambat. Kalau sudah diulang masih lambat lagi udah responnya. Nah, jadi waktu itu orang tua masih nggak percaya. Maksudnya nggak percaya itu Ini anakmu. Enggak, masih Bukan nggak itu. percaya. Oh. Sama Keluar ini, negeri. sama ajang ini, Itla Abroad Battery ini atas di bawah naungan apa gitu, nggak ada yang naungin gitu kan. Oh, Cuma nyari legalitasnya Itla aja, gitu. iya gitu. Ah. Jadi udah sampai ke om, ke nanya-nanya kemana-mana juga. Iya nih emang nggak ada ininya nih. Terus Firda masih mikir lagi, gimana ya orang tua kok nggak ngizinin sih gitu kan. Soalnya karena nggak ada, ya pokoknya Penguat kayak gitu ya mungkin. kayaknya nggak, ini Masih kayaknya ragu-ragu lah. takutnya ini kayak dibohongin atau apa Iya, gitu kan. karena nggak ada maksudnya gitu. dari instansi apa Ya. gitu yang lebih Iya. terkenal. Siapa yang tanggung mungkin. jawab nanti kalau anak saya sampai Malaysia gitu. Iya. Bener. Nanti kalau anak saya ke Malaysia terus Itu- dia sakut di Menara Petronas gimana? Nggak Kalau bisa dia- naik dong. Oh, Naiknya naiknya nggak bisa susah. turun. Oh iya. Jadi kalau bisa naik kan masih bisa. Turunnya dong. Oke. Kalau naiknya iya. aja udah nggak bisa, pasti turunnya. Kan pakai jetpack. Aduh. Oh gitu. Pakai jetpack. Rocketman. 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 Diinstal. Mungkin lebih takut ini. Apa tuh? Digoda Mail. Aduh, Mail kan emang suka goda ya. Iya, walaupun Kena dia- mental dong ya. Iya, walaupun gagal ya. Waduh. Nah, gitu. Kayak Zuha dong. Waduh. Sudah Sering dong. gagal. Sudah dong. Nama saya ini ya. Sering gagal untuk luar negeri. Oh. Iya, sering gagal naik Petronas. Oke, terus akhirnya gimana tuh cara ngeyakininya? Kok bisa diizinin? Nah, akhirnya waktu itu kan Firda dihubungin nih sama salah satu kakak yang ngurus itu. Fir, nih ya, Firda tuh udah di depan pintu gitu. Tinggal Firdanya aja mau buka pintu sampai ke Malaysia atau udah diem di depan pintu itu nggak lihat Malaysia gitu. Itu siapa tuh? Kakak gimana ya? Kakak tingkat gitu. Ya, kakak Oh tingkat iya iya. di Jogja. Terus ya udah Firda bilang lagi nih, mah ada kok ini. Terus dari kampus juga ke sebelumnya udah ada 2 orang yang ikutin kegiatan testimoni ini. gitu ya? Iya. Pakai bahasa Arab tuh. Enggak. Oh, kirain di keluarganya pakai bahasa Arab semua. Enggak, Kak. Enggak, Jadi, ya. Mungkin keluarganya pakai cuman kalau ada tetangganya. Yang lagi diomongin. Tetangganya lagi diomongin. Pakai bahasa Arab ya, bahasa Arab. enggak dong, enggak lah. Sumpah. Gibah. Sudah. Gibah Iya, ujung-ujungnya. sudah. Ya, Sudah. jadinya akhirnya dengan penjelasan itu orang tuanya ngizinin. ngizinin. Tapi aku ikut ya. Enggak dong, Oh, enggak. tapi ikut ya biasanya kayak gitu ibu-ibu karena nggak percaya pengen ikut terus. Pengen ikut terus. Cuman karena ngedengar ini apa benefit bahasa Arab, aku jadi pengen belajar bahasa Arab banget. Wah. Ada semangat dong. Semangat, Nah, belajar harus. supaya aku bisa mengulang Enggak. Ikhlas. Itulah Oke. tadi, Iya, itulah tadi. itu saya Nah, bisa. tapi kalau ngomong-ngomong tentang orang yang berminat belajar bahasa Arab,
kira-kira menurut Firda sendiri ada nggak tempat belajar bahasa Arab untuk orang yang seumuran kami gitu? Apakah ada tempat khususnya atau apa gitu? Oke, kalau tempat kayak gitu ya Kak, biasanya sih ya orang-orang bahasa Arab biasanya ke Pare. Pare. Oh, Iya. Pare. Kayaknya kan dulu sudah ke Pare. Sekarang nggak mesti harus ke Pare karena udah ada yang online gitu. Pare online. Oh, tapi tetap daftarnya di situ Iya. gitu. Oh, atau enggak? Udah lebih enak sih Bisa sekarang ya, kursus bisa. online, iya. Kursus online. Atau mungkin ini Baru juga tahu ya? main Omet TV tapi Karena aku sekarang kebetulan orang- alumni sana gitu. Oh, waktu Tapi- di Pare itu sekarang udah ada kampung Arab. Kampung Arab. Tapi di tempat itu juga atau beda lokasi? Beda-beda sih. Udah ada, pokoknya udah banyak banget yang apa namanya yang ngajarin bahasa Arab selain bahasa Inggris. Kan biasanya kampung Pare itu kan biasanya terkenal dengan kampung Inggris aja gitu iya. kan. Sekarang udah ada kampung Arabnya. Kalau udah Tetap di Pare ngomongin juga. Pare, kampung Inggris, kampung Arab, Aduh, belajar pengen bahasa Inggris, lama-lama di belajar sana. bahasa Arab, aku jadi rindu Ju. Rindu dengan main sepeda. Bukan. Oh, Nasi pecel yang murah. aduh pengen jemput berat lagi. banget. Nasi Yang- pecel yang murah. yang terjangkau Zaman itu ya? kan. Iya, Berapa? terjangkau. Aku 6.000. Sama. Aku 4.000. Ah, Lebih murah. Zuhal. Pare juga. Wey. Lebih Pare nih. Gimana kalau kita bahas Pare aja? Enggak ya? Enggak. Tapi aku waktu itu ke Pare bukan bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Inggris, aku juga bahasa Inggris dulu. Hmm. Tapi di sana itu memang bener-bener tempat buat belajar Iya. banget sih. Maksudnya Iya, bener. circle-nya sangat-sangat ngebantu. Kan kita kalau belajar bahasa, baik itu bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa Arab apapun, paling enak kalau support sistemnya bagus Iya, gitu. bener. Ada ngejawab. Ngejawab intinya. Mengingetin. Saling ngingetin. kalau bahasa Arab itu kayak ada biah lugawiyahnya. gitu. Nah, Apa itu? apa itu? Lingkungan berbahasa. Oh, lingkungan Wah, berbahasa. mantap. Karena kan kalau kita di Palangkaraya kan kadang lingkungan berbahasanya masih agak kurang gitu Iya, kan. benar. Jadi kayak aduh gimana dong skill speaking ini harus tetap ini terasah nih gitu gitu. ya. Iya. Nah. Jadi kadang habis balik dari Para aduh Bisa teman dipakai. sama siapa yang ngomongnya ya? Iya, Gitu. itu malih lagi. Bisa. Malih tong-tong dong. Bisa dipakai. Iya. Cuman tunggu ada yang digibahin dulu. Waduh. Iya Nah, bener. benar. Karena namanya belajar bahasa itu pasti tentang praktek. Iya, Gitu. benar Jangan banget. sampai cuma teori doang. Jadi kalau lingkungannya kurang kayaknya agak Kurang mendukung maksimal gitu. Iya. Kurang maksimal. Outputnya kurang outputnya. Nah, jadi salah satu rekomendasi dari Firda untuk pemirsa yang di rumah yang pengen belajar bahasa Arab bisa tuh hubungi yang ada di Pare. Atau Banyak online ada juga informasinya. Iya, Mau online juga Kayak atau itu, datang ke sana bikin pun Naki juga. gitu. Main Omet TV tapi channel bahasa Arab. Enggak, dia kan belajar juga dulu awal. Iya sih, langsung praktek gitu ya. Tapi kalau misalnya ada anak-anak gitu yang SD pengen private sama Firda bisa? Ini anak-anak aja. Bisa. Untuk anak-anak lah. Iya. Untuk yang Tahu kan mbah- anak tadi mau belajar juga. mbah bisa ya? Enggak ya? Nggak bisa ya. Atau kayak kita gini nggak bisa ya. Udah beda ya. Udah beda ya? Masa private ke kos kan agak aneh ya. Maksudnya Rumah dong. yang anak-anak. Enggak, saya kan ngekos, Oh, iya. iya kan? Jadi memang kayaknya Atau ke kos Karamas aja saya ya. Belajar bareng ya. Belajar bareng. Biar jadi kalian. bisa juga berarti Firda ya untuk yang anak-anak kecil misalnya pengen Iya. private sama Ustazah Firda boleh dong kita belajar. Oh gitu, peran anak-anak kecil nggak gitu deh Ya namanya. excited gitu kan. Set. Nah, bisa hubungi di DM bisa kayaknya ya. Iya, Boleh boleh. di-share. Boleh kali. Siapa tahu Jual mau follow juga kayaknya. Waduh. Bisa Firda spill dulu dong Instagramnya apa nih? Oke, jadi Instagramnya Firda itu _Alfi. Agak susah ya? Underscore Alfi. Alfi. Iya, Hmm. itu aja sih. Kenapa? Udah ya? Aku masih mencari susahnya sih sebenarnya. Enggak, maksudnya tulisannya itu Alfinya pakai bahasa Arab. enggak. Enggak. ALFHIEY terus Pokoknya cari di Instagram Rahmat terus ketik underscore teman-teman. Atau enggak Di tagkan ini. Firda Aprilia juga muncul iya udah kayaknya. ketemu, ya. iya benar-benar. Cari aja Firda Aprilia. Itu untuk Instagram pribadinya dari Pribadi. Firda. Kalau Iya. untuk Instagram dari Putri Hijabnya sendiri, Putri Hijab. Oke, jadi untuk itu ada Instagram Putri Hijab daerah yaitu Putri Hijab Kalteng Mhm. dan ada yang nasional yaitu Putri Hijab Indonesia ya. gitu. Jadi kebetulan aku udah follow juga tuh Instagram Putri Hijab Indonesia. Kalteng ya. Kalteng. Iya. Nah, itu silahkan Sama yang Indonesia juga ya. ya di follow satu kali aja. Itu
mungkin jok saya tadi nggak disambut tuh. nggak mau, saya mau fokus soalnya waktu itu sebentar. Iya, bagus. Saya mau nanya nih, mungkin untuk yang terakhir, kan pasti dari provinsi nih, nanti pasti ada yang ke nasional. Iya. benar. Nah, apakah mungkin ada vote-vote gitu? Jadi siapa tahu teman-teman yang nonton juga bisa ngasih dukungan gitu. Oh ya benar banget. Mungkin itu pas kita udah ke nasional ya kak. Mungkin pas udah nanti di nasional itu kita ada vote lagi tuh di Instagramnya yang pusat, di Instagramnya Putri Hijab Indonesia Putri gitu. Hijab Indonesia. Jangan lupa follow, dan nanti kalau misalnya mereka udah ada fotonya silahkan Betul banget. di like sebanyak-banyaknya Iya. dan Khususnya di komen. Di komen apalagi Kalimantan khusus Tengah. yang dari Kalimantan Tengah. Iya, Iya, betul. benar banget. Dukungan ke putri-putri daerah gitu. Ada Putri siapa daerah. aja nih perwakilannya dari Kalimantan Oke, Tengah? ada Kasifatul Halimah, Oke, Kak Siva. kemudian ada Okta, Kak dan Okta. ada Firda, sama ada brand ambasadornya Shedskin itu Kak Anissa Karisma. Wih, Anissa Anissa Karisma. Oke, silakan di follow semua tadi dan diikutin. Betul, nanti dan akan dimohonkan ada juga vote-nya gitu. vote-nya, betul. Ketika di Jangan lupa nasional. share juga nanti. Di-share Iya, juga. bener banget. Oh, biar semakin banyak yang tahu. Yang militan nih. Bawa bendera slang bawa. Untuk like Support sistem banget gitu ya. Iya. Oke, sukses terus Firda. Betul, betul. Terakhir ya sebelum kita closing, ada yang mau disampaikan nggak sama teman-teman yang berhijab di luar sana atau yang belum berhijab? Silakan. Jadi untuk teman-teman yang belum berhijab ataupun yang sudah berhijab, jangan takut dan jangan merasa insecure lah gitu. Karena kamu adalah versi terbaik dirimu. Wih, karena kamu adalah versi terbaik dirimu. Terima kasih banyak Firda Aprilia, Welcome. runner up 2 Putri Hijab Hijab. Kalimantan Tengah. Betul. Sukses Sukses, untuk sukses. event Di nasionalnya. nasional. Amin, terima Saya kasih Muhammad banyak. Juara Alifardani pamit. Rahmat Keraya juga pamit. Firda Aprilia. Dadah. Dadah, sampai jumpa. Jurnal TV, One City. One TV. Dadah. Dadah.